Terasa sangat sulit belajar, merasa otak tak bisa menangkap apapun. Saya akan sharing di video ini yang memahami cara kerja otak, sehingga bisa kita terapkan dalam hal apapun di kehidupan kita. Otak secara bentuk bersifat plastik, artinya sangat mudah dibentuk. Perubahan bentuk otak sangat dipengaruhi dengan informasi yang kita lihat, kita baca, dan kita dengar. Namun pernahkah kita berpikir, kenapa otak kita tetap cenderung mengingat sesuatu yang melibatkan emosi? Mungkin tertawa, gembira, bahkan kita cenderung lebih kuat mengingat sesuatu yang menyedihkan. Bahkan mengerikan, yang biasanya kita sering menyebutnya dengan trauma. Ahli neuropsikologi yang bernama Rick Hanson itu menyebutkan hal ini terjadi karena adanya negatif bias. Otak manusia berevolusi untuk mengingat yang buruk itu lebih lama dan mengingat yang baik itu lebih singkat. Alasannya sederhana, karena nenek moyang kita dulu yang cepat lupa akan membahayakan. Karena dia tak bisa mendeteksi ancaman untuk bertahan hidup. Agar mampu bertahan hidup, dia harus lebih sering mengingat ancaman sehalus apapun. Dan sifat ini diajarkan ke generasi-generasi selanjutnya. Yaitu dengan mengingat ancaman, itu baru selamat dan dapat melangsungkan kehidupan. Maka dengan ini kita melihat kalau otak cenderung lebih kuat mengingat sesuatu yang melibatkan emosi. Lalu apa hubungannya dengan pembelajaran? Kawan-kawan, otak ini terdiri dari jaringan-jaringan neuron. Setiap informasi yang masuk ke otak maka akan membuat jaringan baru. Namun jaringan yang baru itu sangat lemah karena informasi itu baru satu kali masuk. Dan tahukah kita ketika informasi itu diulang dalam rentang waktu yang dekat, mungkin ulang satu kali, dua kali, tiga kali, maka setiap jaringan yang masuk itu semakin memperkuat jembatan antar neuronnya. Apakah pernah terpikir oleh kita ada seseorang yang mampu menghafal dengan kuat? Contoh penghafal Quran. Dia mampu menghafal Quran itu dengan menghafal 6.326 ayat yang dalam Quran semuanya. Dan ini semuanya hanya mungkin karena dilakukan itu karena dia rajin untuk mengulang-ulang. Saya pernah diajarkan teknik menghafal Quran. Guru saya mengajarkan yang pertama baca 20 kali, ulang 20 kali, dan ulang tanpa membaca 20 kali. Ketika saya praktekkan itu betul-betul melekat di kepala, butuh 60 kali pengulangan dan menempel di kepala. Atau pernah kita mendengar seseorang yang bernama Johannes Melo yang menghafal 500 angka yang diacak dalam waktu 5 menit. Dan ternyata ketika itu diwawancarai, dia memakai teknik metodologi. Menjadikan setiap angka itu karakter, lalu dia buat cerita. Sehingga yang dia ulang itu adalah sebuah cerita. Terdengarnya mudah, namun ternyata sulit juga ketika kita mempraktekkannya. Ini butuh latihan yang kuat, tapi juga bukan hal yang tidak bisa. Jadi kesimpulannya, pembelajaran menjadi efektif dan cepat ditangkap oleh otak.